Wah, ini pertanyaan sulit nih. Fighting again. Itu udah dijawab. Nggak diizinin fight lagi. Nggak akan dimaafin gua kalau fight lagi. Just kidding. Sebelum anak, aku lebih berani. I was there supporting always. Dan setelah anak, itu ganti untuk saya. Cause, his life matters more now. It's not just me. Ada dua anak. Dan kalau every time I talk about it. Halo Kak Randy dan Kak Chelsea. Hai. Selamat sore. Terima kasih udah mau di-interview dengan tim Golo ya. Sama-sama. Aku oke. Are you guys ready? Sure, yeah, Okay. ready. Short answer or long? Pendeknya kita ketemunya di sosial media. Kita kenalnya di Instagram. Yeah. Iya. Terus dia nggak tahu siapa gue. Gue tiba-tiba muncul aja di explore-nya dia. Waktu itu gue punya band. Gue lagi promo aja musik gue. Terus ada orang yang komen gitu. Kayak, I love your music but I don't understand what it means. What language is this? Dia nggak tahu itu bahasa mana gitu. Terus akhirnya di situ aku pikir itu talent scouter. Terus akhirnya kita jadi chat. Terus habis itu aku pikir waktu itu, tar dulu, ini jangan-jangan akun fake lagi nih, pakai sosokan pakai bahasa Inggris ya kan. Terus aku tanya, may I have your WhatsApp number? Soalnya kan kalau plus 62 ya berarti ya, iya sama aja ya kan, Indonesia juga. Ternyata dia kasih plus 1, oh beneran berarti orang di luar. Chat, terus waktu itu pertama kali aku fight MMA 2018. Itu Februari, terus gue yang sosokan gitu, yang kayak, aduh habis ini gue fight MMA. Nggak ada yang ngurusin gue. Nanti kalau gue bonyok, kalau gue berdarah, ngomongnya gitu ya kan. Terus tiba-tiba dia jawab aja, actually aku belum ngambil libur tahun ini. Do you want me to come to Indonesia? Yeah, sebelum aku mau pergi ke Bali, like I wanted to visit Bali for holiday. Dan aku pikir, oh ada teman di Indonesia. Yeah. So I have a friend here. Yeah. And then, Terus pertama kali datang, ya udah aku ajak ke Bali. Dia nggak tahu aku siapa, karena kita cuma chat-chat aja kan. Waktu aku jalan-jalan di Ubud, di situ banyak market kan. Terus semua kayak, Randy Pangalila, foto. Terus dia kayak, aku nggak tahu dia celebrity. who are you? Yeah. Google dong. Asik, sombong dikit. Baru di situ dia tahu gue siapa. Terus habis itu ya, and from there ya dia suka sama keluarga aku di Indonesia. Mama papa aku juga suka sama dia. Terus after that nggak lama, itu Februari, di bulan Juli aku gantian datang ke Kanada. Aku langsung lamar di situ. Terus waktu kita nikah 2019 Januari, Februarinya aku bilang happy anniversary, kita baru pacaran 1 tahun. Jadi nikahnya malah kita masih belum pacaran 1 tahun. Cepat sekali. Iya. I say character dia. Your character, yes. Oh. Yes, you're very kind, warm. Like, what was the word I used the other day? I don't know what. Humble. Oh. Humble. He's very humble, very down to earth. And itu kenapa nggak tahu dia celebrity? Because he didn't have like, you know, like a cockiness about him. He was very humble. He's a very nice man. And I love that. Iya, aku ketemu Chelsea, aku ngerasa kayak, ya ini orang yang, jadi istilahnya dibilang sama orang kayak when you know itu kayak gini, kita semua tuh kan pasti kan punya standar kita mau cari pasangan tuh yang seperti apa. Dan pasti kita nggak mungkin bisa maksain orang untuk jadi seperti apa yang kita mau, nggak bisa. Tapi nggak tahu kenapa apa yang kita perlu dalam hidup itu tiba-tiba ada tuh orang itu yang memang semua listnya itu udah checklist gitu. Jadi menurut aku kayak kalau kita cari pasangan hidup tuh harus yang bisa mensupport hidup kita, bukan cuman masalah kayak oh dia cantik, oh gue suka. Kayak I think itu cuman bakalan last beberapa saat aja, tapi kalau memang secara visi, misi, karakternya kita udah cocok, I think that will It's last. like a balance. Dia irit banget, gue fun banget.
Jadi Fun. kita sangat He's saling the fun membutuhkan one. ya. Kadang-kadang kalau misalnya ngikutin dia terus kita nggak liburan-liburan jadinya ya kan. Jadi memang harus ada guanya. Jadi Yeah. kadang-kadang kita ke Jepang yuk, Dan kita ke itu Swiss yuk. kenapa anak suka dia. Like that's why the children love him. Because you are the fun one. You bring so much happiness. You bring the fun, and I bring the rules and just the boundaries. And I guide the fun. Too much fun. Pull it back. But Makanya kita cocok. it's good balance. Gitu. Yeah. Oh man, what do I remember most? Between us, like what's good? I don't know. Ada banyak kali situasi mungkin nggak baik, like, but we found the good in every bad situation. Aku ingat ada satu kali ada banjir. Banjir. Jadi like I had no idea what to do, and you just Indeed. made it fun. You're like, isn't this romantic? Sitting on the roof, enjoying the view. Gue mencoba untuk mencari sisi positif dari hal yang tidak baik-baik saja. Waktu itu 2020, itu banjir semua di Jakarta juga banjir, termasuk di rumah gue. Terus ya udah semuanya pada kayak negatif, pada kayak wah gila ini mobil dengan kayak gue ngerasa kalau misalnya kita negatif terus ya ya udahlah. Look at this, isn't that romantic? Kita punya danau sendiri di depan, kita duduk di atas atap, ada matahari. So when I have a low, you bring me up, and sama dengan kamu juga kalau if you are just not seeing the bright side, I balance that out. So I think every time that happens, like gue sama Chelsea saling supportnya di situ. Kadang-kadang pas gue baterainya perlu di charge gitu, kayak gue nggak bisa ngeliat sesuatu yang positif, Chelsea yang bantu gue untuk realize kayak lihat rumah yang kita punya, lihat keluarga yang kita punya, lihat pekerjaan, lihat karir kamu, lihat kesehatan kita. Itu yang bikin gue kayak oh ya it's enough. Kalau kita di keluarga kita cara memperbaiki masalah, yang namanya rumah tangga nggak mungkin nggak ada masalah, pasti ada. Kadang-kadang kita lagi sibuk masing-masing, tapi dari situ yang aku tangkep ya, biasanya permasalahan muncul kalau mulai kita komunikasi tidak baik-baik saja. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga, kalau buat aku sama Chelsea, yang terpenting paling utama itu adalah menjaga komunikasi itu untuk tetap baik gitu. Apapun itu diomongin, apapun dikomunikasikan gitu. Kadang-kadang sesimpel kita lagi capek, istri juga harus mengerti gitu. Kayak mau ngomong nih pulang kantor nih ya, pulang kerja, kalau aku dari syuting gitu, capek kan? Ya jangan langsung dimasukin kayak harus bayar token nih, ini harus gini. Waduh, itu pasti bakalan ribut tuh gitu. Tapi Chelsea nggak pernah kayak gitu. Dia tahu kayak she will give me time, kayak bentar dulu, take a breath, nafas dulu. Paling dia cuma nanya how's work, baru are you ready, masuk ke sesuatu yang serius. Komunikasi sih yang harus diperbaiki. Sebelum anak, aku lebih berani. I was there supporting always. Dan setelah anak, itu ganti untuk saya. Because his life matters more now. It's not just me. Ada dua anak. Dan kalau every time I talk about it, karena kita nggak tahu what happens in the ring. And like my biggest fear is not him, passing away, meninggal. It's like losing this part of him. And he's maybe not there and not the same for his kids. So that's what scared me. Not his ability, but the chance of something happening. So every time I think about it, I get scared. So thank you for retiring. Momen khawatir aku sama Chelsea. Well, dalam hidup rumah tanggaku unik ya. Kayak waktu awal-awal Chelsea itu ada sama aku bukan pada saat aku sedang jaya-jayanya. Justru kita menikah tuh pada saat aku tuh lagi di lowest point. Dan Chelsea selalu ada di situ mensupport aku sampai kita ada di titik sekarang. Sampai kesuksesan aku, dan Chelsea tuh selalu ada gitu. Dan
ada titik di mana waktu itu aku khawatir banget itu waktu Chelsea ini sebelum pandemi dia sempat dokter said something yang kita sangat-sangat takut gitu. Dia pernah divonis sama dokter bahwa ada kemungkinan kandungannya ada kita nggak tahu itu apa, tapi waktu di USG agak mirip dengan contoh dan contohnya itu cancer. Dan itu yang kita takutin waktu itu. Wah, Chelsea udah sampai kayak down banget. Kita udah I don't know, kita berserah aja sama Tuhan. Kita selesaikan itu dengan doa dan tetap berusaha untuk menjaga hidup sehat, menjaga lifestyle yang sehat. Dan waktu itu yang paling bikin Chelsea sedih adalah dibilang nggak apa-apa, mungkin kita masih bisa terapi untuk kesembuhan, but mungkin kalau misalnya ada kepengen untuk punya anak segera mungkin agak sulit. Dan itu yang membuat Chelsea itu agak pressure waktu itu. Dan buat aku as a husband gitu, ngelihat istri di posisi itu tuh I feel like I cannot do anything gitu. Aku nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Aku cuman bilang sama dia ya, well it's okay. Kayak kalaupun kita nggak bisa punya anak, I'm happy with you and I marry you because of you. Kalau dikasih anak itu bonus dari Tuhan, kalau nggak, I'm happy with you. Tapi itu tetap buat dia adalah pressure. Kita berdoa sama-sama, lifestyle kita semakin sehat. Dan waktu pandemi kita malah dikasih rezeki sama Tuhan anak pertama. Wah, ini pertanyaan sulit nih. Fighting again. Itu udah dijawab. Gak diizinin fight lagi. Gak akan dimaafin gue kalau fight lagi. Just kidding. I don't think I have. Like, I There's will. always second chances. There's always gonna be a forgiveness. No. Yeah, kadang-kadang I break some stuff. So he Bukan does kadang-kadang forgive sih. me though. It's quite a lot. Yes. Gak pernah sih kita. I don't think we have any secret like No, then Yeah. dia lebih like you're very honest and open. and open. Yeah. So we don't really have any secrets. I think the only secret I have is like put a little bit of sugar in your tomatoes in the morning. That ruins my Itu aja. diet. I'm sorry. But it makes him so much happier. Just a little bit. Kalau buat kita sih keintiman relationship itu sangat-sangat penting. Ya walaupun sesibuk apapun aku ataupun Chelsea dengan ngurusin anak-anak, kita tetap berusaha untuk ya cari waktu yang memang untuk husband and wife time. Nggak harus yang terlalu fancy, just a simple cuddle, simple touch. Yang penting keintiman itu harus tetap dijaga. Yeah. For us, intimacy is more than just physical, right? It's about just spending some time together, either talking before bed or just doing like a surprise for one another. Emotional. Something we've come together on. And Yes. it's about the emotional Intimacy, togetherness. yes. Yeah. That I think pulls through. 100% agree. Absolutely. I think I'm never giving enough and I always can give more. Ya. Aku juga sama. Setuju. Karena dalam rumah tangga itu kalau dibilang, berarti harus 50-50 salah. Justru yang namanya suami, istri dalam rumah tangga itu sama-sama harus memberikan yang terbaik 100% dan 100%. Nah, itulah sebabnya kenapa aku ya sesibuk apapun, mau itu aku kerjanya sampai pulang malam, sampai kayak gimana pun juga capek. Tapi pada saat pasangan itu lagi butuh aku, butuh waktunya aku, butuh intimacy, aku tetap akan berusaha untuk berikan ya diri aku 100% untuk keluarga. Sama halnya kayak Golo yang kasih 100% bahan alami di dalam Golo ginseng. Bikin keras maksimal dan jadi solusi andalan pria sejati untuk keharmonisan dalam hubungan.